Halo pionir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi ketemu dengan Gedubrus Channel, saudara-saudara. Hari ini tanggal 27 Agustus 2022, Gedubrus Channel ingin mengajak Anda untuk berdiskusi sebuah tema yang beberapa hari ini, yang 2 hari ini setidaknya membuat para pionir itu galau. Para pionir itu galau ya teman-teman ya, adalah terkait dari apa yang sudah di listing oleh OJK ya, melalui Satgas Waspada Investasi ya teman-teman. Oke, seperti apa pembahasannya hari ini? Silahkan ikuti videonya sampai tuntas supaya tidak gagal paham ya. Harap diperhatikan, nonton video sampai selesai, kemudian bisa agar bisa menarik kesimpulan teman-teman ya. Oke saudara-saudara, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, silahkan yang belum subscribe di subscribe ya, untuk pantau-pantau informasi perkembangan terkini teman-teman ya. Terlebih bagi Anda pionir ya, silahkan Anda selalu update informasi dari Gedubrus Channel teman-teman ya. Oke, semuanya kita langsung ke pembahasan ya. Seperti yang nampak dalam layar Anda ya, ini adalah website resminya dari OJK ya, ojk.go.id ya, seperti yang Anda simak di sini ini ya, ojk.go.id ya, dengan judulnya Satgas Waspada Investasi kembali temukan 13 entitas investasi tanpa izin dan 71 pinjaman online ilegal. Nah, seperti ini ya. Kemudian coba kita baca teman-teman ya. Satgas Waspada Investasi atau SWI pada Agustus 2022 kembali menemukan 13 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin dan 71 pinjaman online ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Itu pada baris pertama ya teman-teman ya. Kemudian Satgas Waspada Investasi, Ketua Satgas Waspada Investasi Togam L. Tobing mengatakan pihaknya langsung melakukan pemblokiran ya, ya. Ini digaris bawahi teman-teman ya, terhadap situs atau website aplikasi 18 entitas ilegal tersebut dan menyampaikan laporan ke Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, yang pertama teman-teman. Kemudian SWI bertindak cepat mencari dan kemudian memblokir entitas ilegal dan pinjol ilegal yang informasinya kami dapat dari data crawling ya, melalui Big Data Center aplikasi Waspada Investasi ya. Jadi di sini penting tadi langsung melakukan pemblokiran, kemudian di sini datanya itu diambil dapat dari data crawling melalui Big Data Center aplikasi Waspada Investasi. Nah, nanti kita bahas teman-teman. Hal tersebut menunjukkan bahwa SWI senantiasa hadir melindungi masyarakat agar terhindar dari kegiatan keuangan yang tidak memiliki perizinan. Ya, kita dukung, betul ya, kita dukung ya. Kita apresiasi ini karena untuk melindungi masyarakat. Penanganan terhadap investasi ilegal dan pinjol ilegal dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota SWI dari 12 kementerian atau lembaga. Togam juga membantah informasi yang beredar di masyarakat bahwa SWI melarang korban investasi ilegal menarik dananya dari entitas tersebut ya. Setiap entitas yang diberhentikan kegiatannya oleh SWI diperintahkan untuk mengembalikan kerugian masyarakat. Jangan mudah percaya dengan alasan yang dibuat oleh pelaku investasi ilegal. Apabila pelaku mempersulit penarikan dana, segera lapor ke polisi. Nah, ini yang sudah jadi korban untuk investasi bot ilegal itu ya. Sini ya. Mempersulit, apabila pelaku mempersulit penarikan dana ya, berarti di sini sudah ada dana yang dikeluarkan. Ke-13 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin dan telah dihentikan SWI adalah sebagai berikut ya. Ini secara garis besarnya. 4 entitas melakukan money game ya, 3 entitas melakukan kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin, 2 entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin, 1 entitas melakukan securities crowdfunding tanpa izin, 3 entitas lainnya.
SBI meminta masyarakat tidak mudah tergiur dengan penawaran bunga tinggi tanpa melihat aspek legalitas dan kewajaran dari tawarannya. Masyarakat diminta, nah seterusnya ya. Masyarakat diminta melakukan pengecekan legalitas dengan mengunjungi situs Otoritas Jasa Keuangan. 71 kegiatan usaha pinjam online. Nah ini nggak penting ya, jadi kita lewati saja karena nggak ada urusannya dengan P-Network kalau yang itu teman-teman. Oke saudara-saudara, setelah kita baca, kita di sini paling tidak tadi ada beberapa yang saya garis bawahi teman-teman ya. Yang pertama tadi melakukan penawaran, mana tadi? Nah ini tadi ya. Nah ini yang kita garis bawahi pertama di sini adalah pihaknya dari pihak SBI Satgas Waspada Investasi ini langsung melakukan pemblokiran terhadap situs atau web ya. Jadi begini teman-teman ya. Di sini dijelaskan bahwa SBI kalau sudah terdata ya, sudah terdata di situ bahwa melakukan kegiatan ilegal, itu langsung melakukan pemblokiran untuk situs. Nah, oke kita cek langsung lalu apa kaitannya dengan P-Network teman-teman ya. Hari ini saya cek P-Network itu masih bisa diakses, masih jalan lancar, tidak diblokir ya. Artinya di sini ini apa namanya ya, di sini kalau saya rasa ini berarti mungkin bukan P-Network yang dimaksud adalah yang kita ikuti ya, bukan P-Network yang ada teman-teman ya. Tapi nggak tahu P-Network yang mana gitu kan. Nanti kita cek datanya seperti apa ya, karena faktanya di sini tidak diblokir ya. Kemudian SBI bertindak cepat. Kemudian ini ya, dari sumber data yang diambil yang digunakan oleh SBI adalah data crawling melalui big data center ya. Jadi ini SBI ini Satgas Waspada Investasi ini apa namanya mengambil data dari crawling teman-teman, bukan dari berdasarkan laporan, bukan dari berdasarkan apa ya, recheck ya, tapi ini berdasarkan data crawling. Nah pertanyaannya, siapa yang bisa memasukkan ke data crawling centernya ini, big data center apa namanya SBI teman-teman ya. Kalau memang SBI ini big data crawlingnya ini bersumber dari publik, ini bisa saja semua orang memasukkan gitu loh. Jadi bisa jadi ini bersifat subjektivitas, karena nanti bisa saja seseorang itu tidak suka dengan produk-produk investasi tertentu, atau mungkin persaingan bisnis misalnya ya. Ini misalnya bisa saja gitu loh dimasukkan ke situ dengan dalih dan alasan melakukan penipuan dan lain sebagainya. Kemudian ketika di crawling oleh SBI ini muncul, maka dimasukkan ke situ teman-teman ya. Bisa jadi seperti itu, karena ini menurut pemahaman saya ya, kalau data crawling seperti itu gitu loh ya. Kalau kalau SBI ini menggunakan data crawling aplikasi waspada investasi. Nah nanti silakan teman-teman bisa cek data crawlingnya, data yang diambil ini big data centernya SBI ini ya, karena menggunakan aplikasi. Coba dicek apakah bisa setiap orang itu memasukkan atau tidak ya. Oke teman-teman, itu di depan ya. Kemudian kita lihat di sini ya, lampiran daftar investasi ya, ini ya, pinjol Giga Usaha. Kita investasinya kita buka saudara-saudara. Oke ya, di sini ini ada 13 teman-teman ya. Ada PT Multi Mandiri, Bersatu ya, Brook Finance Limit, Royal Cipta Property dan lain sebagainya. Dan yang nomor 12 ini adalah P-Network Indonesia teman-teman ya. P-Network Indonesia nama entitasnya. Kegiatan usaha yang dihentikan adalah penyelenggara mata uang digital dan perdagangan aset kripto. Nah di sini ada pertanyaan teman-teman, ada sesuatu yang tidak biasa kalau saya lihat di Indonesia gitu loh. Kalau kita berbicara dengan P-Network, itu tidak ada entitas yang namanya P-Network Indonesia teman-teman. Yang ada adalah pionir P-Network gitu loh. Nah kalaupun keberadaan di Indonesia nggak bisa serta-merta itu dijadikan sebuah entitas kemudian dimasukkan ke sini, karena kita bukan entitas gitu. P-Network Indonesia nggak ada juga gitu loh, apa namanya, yang
lembaga yang ini apa namanya yang bernama Pi Network Indonesia itu enggak ada, karena yang ada itu Pi Network dengan regulasi global. Jadi di sini ini saya agak aneh ini loh, kok bisa ada Pi Network Indonesia gitu loh, seolah-olah ini kan cabang atau sebuah entitas yang berdiri sendiri ya. Kalau kaitannya dengan Pi Network ini ya jelas nggak ada, karena Pi Network itu nggak ada Pi Network Indonesia, Pi Network Singapura, Pi Network Malaysia, nggak ada. Pi Network ya Pi Network, satu regulasi yang ada di Pi Network yang ada di yang komandai oleh Nicholas itu gitu loh. Kemudian yang dihentikan, penyelenggara mata uang digital dan perdagangan aset kripto tanpa izin. Ya. Di sini penyelenggara mata uang digital. Yang dimaksud penyelenggara mata uang digital itu nggak ngerti saya ya, kurang paham. Apakah ini melakukan trading ya atau penambangan atau apa? Ini saya juga nggak tahu ya. Dan perdagangan aset kripto tanpa ilegal. Nah, ini yang sama-sama kita tahu bahwa sampai hari ini Pi Network sendiri tidak melakukan perdagangan aset kripto apapun gitu. Koin-koin kripto selama ini tidak diperdagangkan, bahkan belum diperdagangkan secara resmi atau dimanapun ya. Bahkan sudah dijelaskan dengan sangat jelas di white papernya, di pengumuman Pi Network sendiri. Bahkan untuk saat ini untuk memperdagangkan saja itu tidak boleh teman-teman ya. Bahkan sesama pionir untuk menukar ke uang fiat saja itu nggak boleh untuk saat ini teman-teman. Nah, tapi di sini ada keterangan seperti ini ya, penyelenggara mata uang digital. Penyelenggara mata uang digital yang dimaksud dengan penyelenggara mata uang digital itu yang seperti apa ya? Ya, kita belum nggak ngerti juga, karena memang Pi Network ini sampai hari ini juga belum melakukan perdagangan apa-apa gitu loh. Belum melakukan perdagangan apa-apa teman-teman. Nah, sementara di sini ada Pi Network Indonesia, jelas ini bukan Pi Network, tapi mungkin ini ada Pi Network yang lain. Nah, yuk sekarang kita cek ya, kita cek Pi Network Indonesia teman-teman. Adakah, kita coba cari di Google ya, Pi Network Indonesia, apakah ditemukan yang dimaksud dengan Pi Network Indonesia itu. Nah, kalau yang dimaksud Pi Network Indonesia di sini itu ada, yang pertama itu adalah Pi Network Marketplace Indonesia teman-teman. Nah, jadi mungkinkah ini yang dimaksud adalah Pi Market ID ya, saya nggak tahu juga. Tapi yang pasti kalau dikaitkan dengan Pi Network Global itu sepertinya enggak, karena apa? Karena jelas di sini ini ada tulisannya ada namanya entitasnya itu Pi Network Indonesia ya teman-teman ya. Dan kalau dimaksudkan dengan Pi Market ID, coba kita cek. Tadi kan dijelaskan bahwa langsung diblokir ya. Seperti yang di sini tadi, ini langsung melakukan pemblokiran terhadap ini ya, website dan entitasnya. Ternyata di sini juga enggak. Di sini juga masih berjalan teman-teman ya. Ternyata ini masih berjalan. Nah, ini membuat saya memiliki asumsi ya. Ini membuat saya memiliki asumsi bahwa big data center yang di crawling oleh SBI ini bisa jadi ini diisi oleh orang luar ya, yang mungkin selama ini tidak suka dengan kehadiran Pi Network teman-teman. Sehingga karena dia geraknya SBI ini ada di Indonesia, maka diberi nama Pi Network Indonesia teman-teman ya. Jadi di sini ini masih membutuhkan keterangan lebih lanjut dari pihak SBI. Artinya pionir tidak perlu galau teman-teman ya. Kalau memang sudah jelas dikatakan di entitasnya ini adalah Pi Network gitu loh, Pi Network, maka Pi Network secara global. Kemudian yang di Indonesia aksesnya itu harusnya sudah ditutup teman-teman ya. Karena sesuai yang tadi yang disampaikan di sini, pihaknya langsung mengatakan langsung melakukan pemblokiran teman-teman ya. Berarti harusnya Pi Market ID pun nggak bisa dibuka saudara-saudara. Tapi faktanya di sini juga masih bisa dibuka, dan Pi Network pun juga di sini masih sangat lancar untuk dibuka saudara-saudara ya. Ini fakta ya, yang tidak bisa ini adalah temuan yang kita sesuaikan dengan apa dan keterangan yang disampaikan oleh pihak Satgas Waspada Investasi ya, yang dikeluarkan bulan Agustus 2022 bulan ini.
Ini ya, seperti yang disampaikan oleh Togam L Tobing ini, ketuanya ini ya, ketua Satgas Investasi Bapak Togam L Tobing ini mengatakan pihaknya langsung melakukan pemblokiran ya. Artinya kalau Pi Network betul-betul masuk ke situ, berarti ini situsnya ini sudah nggak bisa dibuka teman-teman ya harusnya. Kemudian karena di situ tadi itu Pi Network Indonesia, dan ketika kita cari yang keluar adalah Pi Network Pi Market ID, maka seharusnya Pi Market ID juga ini juga nggak bisa gitu loh. Satu itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk sampai hari ini pihak Pi Network ya bahkan melarang, jangankan melakukan perdagangan ya, jangankan melakukan perdagangan dan penyelenggara, bahwa kita itu menukar saja dengan sesama pionir itu tidak diperbolehkan sampai hari ini teman-teman ya. Adapun kalau yang sudah melakukan penukaran, penjualan koin-koin itu pasti dipastikan ilegal. Dari Pi Network sendiri itu menyatakan sudah ilegal dan sudah banyak akun yang ditutup gitu loh. Artinya ini sejalan dan selaras ya, apa yang dilakukan oleh Pi Network ini sejalan dan selaras dengan regulasi tata cara aturan main yang dilakukan oleh OJK teman-teman ya. Dalam hal ini adalah Satgas Waspada Investasi. Oke ya, seperti itu ya kira-kira bahasanya teman-teman ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan Pi Network global ini jelas tidak mungkin rasanya ya teman-teman. Oke, jadi itu pembahasan sekilasnya. Kalau ada yang perlu menambahkan, bisa menambahkan, silakan ditambahkan di kolom komentar teman-teman. Demikian, semoga ini memberi jawaban kepada teman-teman pionir semua. Jadi tidak perlu galau teman-teman ya. Kita tunggu saja aturan dari pemerintah seperti apa nanti ke depan ya, karena apa yang dikhawatirkan oleh pemerintah itu justru sudah dilakukan oleh Pi Network ya, tidak melakukan perdagangan dan tidak melakukan penukaran ke uang fiat ya, seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir.